Halo guys, sebelumnya kenalin nama aku Raliza Farelin dari Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini, aku akan ngasih tahu kalian klasifikasi jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Bisa kalian lihat gambar di belakang, pastinya kalian udah gak asing kan dengan istilah jalan, karena ketika kalian akan pergi ke suatu tempat, pasti kalian akan melewati sebuah jalan yang akan mengantarkan kalian ke tempat tujuan kalian. Nah, sebelum kita masuki ke materi klasifikasi jalan, apa sih yang dimaksud dengan jalan itu? Definisi jalan menurut KBBI yaitu tempat untuk lalu lintas orang yang berkendara dan sebagainya, atau bisa juga disebut sebagai perlintasan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan definisi jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Klasifikasi jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Yang pertama, ada sesuai peruntukannya. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kanan aku, ada salah satu contoh gambar jalan umum, di mana jalan umum tersebut diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Di jalan umum, kalian bisa menemukan adanya truk, bis, angkot, atau kendaraan umum lainnya. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri aku adalah salah satu contoh gambar jalan khusus, di mana jalan khusus tersebut tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Biasanya, jalan khusus dibangun oleh sebuah lembaga, instansi, badan usaha, perseorangan, maupun suatu kelompok untuk kepentingan sendiri. Untuk gambar ini merupakan salah satu contoh jalan di komplek apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu klasifikasi jalan menurut sistem jaringan. Jalan primer yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sedangkan jalan sekunder yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan atau dalam kata lain antar kawasan perkotaan. Klasifikasi jalan yang selanjutnya yaitu menurut fungsinya. Yang pertama ada jalan arteri. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Yang kedua ada jalan kolektor. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk yang dibatasi. Klasifikasi jalan menurut fungsinya yang ketiga yaitu ada jalan lokal. Jalan lokal yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatannya yang rata-rata rendah. Nah, klasifikasi jalan yang terakhir yaitu menurut statusnya. Klasifikasi jalan menurut statusnya ada 5, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Yang pertama ada jalan nasional. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Yang kedua ada jalan provinsi. Jalan provinsi sendiri yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, serta jalan strategis provinsi. Selanjutnya yaitu ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Kemudian klasifikasi jalan menurut statusnya yang keempat yaitu jalan kota.
Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada jalan desa. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Jalan yang ada di video ini bernama Jalan Raya Jati. Dapat kalian lihat banyak sekali kendaraan umum yang melintasi jalan ini. Biasanya kendaraan yang melewati Jalan Raya Jati ini kecepatan rata-ratanya tinggi. Nah, Jalan Raya Jati ini merupakan salah satu contoh jalan nasional. Bisa kalian lihat terdapat marka membujur berwarna putih dan kuning yang merupakan salah satu tanda atau ciri khas dari jalan nasional. Kemudian jalan yang ada di video kedua kali ini bernama Jalan Pertanian. Jalan Pertanian berada di sebelah perpustakaan daerah atau yang sering kita sebut sebagai Geraha Pustaka yang terletak di Desa Wonocatur, Kecamatan Banguntapan. Nah, Jalan Pertanian ini merupakan salah satu contoh jalan desa karena menghubungkan antar kawasan atau antar permukiman warga. Sama halnya dengan Jalan Pertanian, jalan-jalan yang berada dalam komplek Arus Cipto ini juga merupakan salah satu contoh dari jalan desa atau juga bisa dikatakan sebagai jalan khusus karena jalan ini tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Dan jalan yang ada di video terakhir kali ini merupakan Jalan Gedong Kuning. Kendaraan umum yang melewati jalan ini biasanya berkecepatan rata-rata yang sedang. Jalan Gedong Kuning adalah salah satu contoh jalan kabupaten karena menghubungkan antar kecamatan Banguntapan dengan kecamatan Kota Gede. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, jalan juga merupakan suatu sistem jaringan yang dapat mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, itu tadi merupakan informasi mengenai klasifikasi jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang bisa aku share ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.